Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, Salam. Salam. Damai di hati. Ini dong damai di hati, mau muka puasa mulai. Saya ulangi. Salam Bapak, Mama. Damai di hati, lihat kanan kiri juga tahu. Damai di hati, salam. Iya, Bapak, Mama, kotong semua yang di sini pernah kehilangan sesuatu? Pernah. Wah, ada yang bilang pernah. Hilang apakah itu? Apa? Oke, ada macam-macam ya. Saya fokus saja kepada kira-kira ada 1 atau 2 ya. Pernah hilang dompet? Pernah. Apa yang dirasa saat kotong pun dompet son ada? Panik, susah. Kok kenapa susah? Ada doi, KTP, SIM, ATM. Oke, jadi ada yang bilang gini, Neo lu mau ame, yang penting lu kasih nggak itu surat-surat dong. Betson perlu doi na Neo, betsu ikhlas mas surat-surat. Oke, tapi sesungguhnya kalau dompet tidak ada kita masih bisa beraktivitas? Sekarang kan gampang ya, banyak e-wallet dong ya. Banyak kotong bisa pakai kris, kotong bisa pakai m-banking. Nah, nanti yang mau kasih kolekte pakai barcode justru bisa. Sen perlu bawa dompet lah. Bapak, Mama, tapi yang kedua, itu masih agak lumayan lah levelnya. Dompet hilang pusing, susah hati. Wedo ini juga kotong cari setengah mati ya, bukan kuti jari juga dia datang. Nah Neo, tapi pernah kehilangan handphone? Saya lupa, saya tanya duluan ini. Pernah handphonenya ketinggalan? Pernah. Kotong bikin apa kalau handphone ketinggalan? Pulang pi ame. Betul Bapak Mama. Ketinggalan HP biar kotong sampai taruh kata ditaruh sana mau pi Kupang. Aduh HP lupa buang. Kotong bisa putar kok balik dari sini. Kotong mau pisoe sampai di Takari. Kotong bisa pulang kembali. Betul atau betul Bapak Mama? Kok kenapa kotong sampai bela-belain begitu Bapak Mama? Kenapa sampai kotong bela-belain kok pulang supaya ini HP? Ambil HP. Terlanjur sayang bisa. Tadi pagi ada yang bilang, Ma ada rahasia di dalam. Oke boleh juga. Ada data pribadi ya di dalam. Ada nomor-nomor penting yang harus kita hubungi di situ. Ada mungkin orang yang tidak terbiasa sekarang zaman makin maju, dia pun m-banking, dia pakai proses lewat situ. Bayar lewat kris. Atau ada data-data kerja yang ada di dalam, foto, video. Ada banyak hal. Ini membuat orang bela-belain untuk, ya sudah biar lalu jauh. Neo kotong pulang, ini barang penting nih. Kalau sudah ada HP sekarang rasanya sulit untuk hidup. Betul kok betul. Sampai tidur dari bangun buka mata sampai tidur HP di kotompung sebelah. Nah kalau dulu tidur orang tua taruh Alkitab di kepala. Sekarang coba pikir bangun itu bukan Alkitab lagi, Alkitab yang ada di kepala. Bapak Mama Bapak Saudara, perhatikan ya di sini kami ruangan yang ini ada simpan banyak Alkitab. Kalau Alkitab kotong akan bilang, sudah minggu depan koster nanti simpan di situ. Minggu depan ambil, sudah biar pidong soa, siapa mau soa, soa. Tapi kalau HP, maukah kita bilang begitu? Neo siapa mau ambil dia mau soa, soa. Ada yang mau begitu? Tidak. Pertanyaannya Bapak Mama, untuk barang yang fana saja, dompet, HP, kotong bela-belain sebegitunya kotong pun usaha dan cintanya pada barang-barang itu. Pernahkah kita berpikir kalau kotong kehilangan kesempatan untuk bertemu Tuhan? Kotong kehilangan kesempatan untuk ada dalam kehidupan kekal bersamanya. Pernah pikir itu? Yo, terima kasih Bapak pernah. Tapi kadang-kadang kotong lupa ada bagian tentang itu. Bapak Mama Bapak Saudara, ini pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita tentang kisah orang kaya dan juga Abraham. Dan juga Lazarus.
Bapak Mama, bacaan yang kita baca ini cerita lama. Kotong artinya su hafal dalam kepala. Jangan luar kepala, nanti kotong tahu. Hafal dalam kepala. Kotong su tahu ada orang kaya dan ada Lazarus. Orang kaya dan Lazarus sama-sama hidup dan dua punggaya. Dan ada kesempatan di mana orang kaya hidup, Lazarus juga hidup. Orang kaya hidup dan dipunggaya, Lazarus hidup dan dipunggaya. Tapi ada kesempatan, kemudian orang kaya mati, Lazarus pun mati. Menarik Bapak Mama, ini mau kasih tahu kepada kita bahwa hidup itu mau sekarang ini kotong kaya atau kotong miskin, sama-sama kotong akan mati. Ini mau bilang hidup ini sementara saja. Hidup ini tidak kekal, mau kotong kaya, mau kotong miskin, mau kotong naik oto yang mahal, mau naik oto yang murah, mau jalan kaki atau kotong mau berlari, semua kotong akan mati. Bapak Mama, ketika mati belum berakhir, dia bicara tentang adanya surga dan neraka. Ini ada penelitian menarik Bapak Mama, saya cari di Indonesia belum ada penelitian serupa yang demikian. Ini penelitian survei ini dilakukan di Amerika. Di dalam survei itu dia kasih tahu begini. 76% orang itu percaya bahwa surga itu ada. Dan hanya 52% orang yang percaya bahwa neraka itu ada. Apa yang mau dikatakan di sini Bapak Mama? Bahwa kadang-kadang kita siap tentang adanya kehidupan kekal yang bahagia, yang sukacita, yang tanpa beban ada di surga. Tetapi sesungguhnya hati kita ini sepertinya tidak siap untuk adanya neraka. Bapak Mama, Saudara, kenapa? Beberapa orang kemudian bilang, sudahlah neraka itu bukan gayanya Tuhan. Neraka itu hidup di mana orang-orang yang susah hati, baru dia pikir begitu. Orang-orang yang lagi berduka, dia pikir ada neraka. Neraka tuh ada, bahkan beberapa teolog kemudian mulai meninggalkan konsep berpikir tentang neraka, doktrin, ajaran tentang itu dong. Su bilang, ini son cocok dengan gayanya Tuhan. Padahal Bapak Mama Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa surga itu nyata, neraka juga nyata. Bahkan Yesus bicara banyak tentang kehidupan, tentang neraka itu dan juga tentang surga. Kenapa? Karena dia tidak mau seorang pun yang percaya kepadanya hidup dalam kebinasaan. Melainkan hidup dalam kekekalan di surga bersamanya. Amin saudara. Nah tapi dalam hidup ini ada selalu golongan-golongan orang yang takut. Ada orang-orang ateis, agnostik, orang-orang yang son percaya dan Tuhan, yang son mau bilang agama apa. Dia bilang Tuhan Allah son ada. Otomatis ya dia tolak tentang konsep surga dan neraka. Kok Tuhan son ada mau ngomong tentang surga dan neraka. Akhirnya apa? Ya hidup suka-suka, hidup bebas-bebas. Tidak ada konsekuensi dalam kehidupan. Ada juga orang-orang di aliran universalisme. Dia bilang apa? Yang namanya semua orang nih, semua kotong akan selamat. Neraka itu hanya sementara, hanya tempat singgah sama ke terminal, Bapak Mama, ini kedengarannya menjanjikan, tetapi sesungguhnya itu tidak alkitabiah. Ada juga golongan-golongan anihilisme. Orang dia bilang apa? Mau salah Jumo, ini paling kuti-kuti telinga. Tidak ada neraka itu, orang berdosa itu tidak akan dihukum. Dia hanya akan ditiadakan. Tetapi Bapak Mama dalam Alkitab itu mencatat dengan jelas konsep bahwa yang namanya surga, yang namanya neraka itu ada. Bahkan yang namanya neraka itu nyata, itu kekal, itulah tempat siksaan. Dan disitulah kita disebut terpisah jauh dari Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, Yesus mencatat firman ini untuk orang-orang Farisi. Ini orang-orang Farisi ini disebut sebagai orang yang bukan hanya gila hormat tetapi juga hamba uang. Nah orang-orang Yahudi saat itu pikir kalau kotong kaya pasti diberkati. Tapi kalau kotong miskin itu artinya kotong kena kutuk.
Saya kira pemikiran itu kadang-kadang masih menghidupi pemikiran-pemikiran kita zaman sekarang. Jadi kalau kaya, nah pasti berkat Tuhan itu datang dan datang terjadi. Kotong pu hidup ini benar semua dan diberkati di situ. Kalau miskin artinya kotong ada di jurusan yang lain. Tapi dalam bacaan ini Bapak Mama Bapak Saudara, Tuhan Yesus mau balik itu konsep berpikir. Ini bukan tentang apa yang lu punya akan bawa lu pi surga sana. Tuhan bilang, buktinya apa? Orang kaya yang hidup enak di dunia, tapi dia dapat penderitaan di sana. Tapi Lazarus yang hidup susah di dunia, dia kemudian ada di pangkuan Abraham. Orang kaya pun hidup seperti apa? Orang kaya ini bukan hanya bilang dia kaya saja. Dia disebut sebagai orang punya baju terlalu gagah. Dia berpakaian ungu ya, purpura, lenan halus bahannya, bisos. Nah purpura dan bisos ini bukan dipakai oleh rakyat jelata biasa-biasa kayak kotong. Ini sultan-sultan dong, orang-orang kaya raya, old money. Orang yang punya doi betul-betul, bukan orang berlihat doi. Ini orang sulahir tidur di atas doi, orang yang punya. Hanya itu sako sonde. Disebut dia pun hidup tuh model kermana. Disebut sebagai Eufranomenos Lampros. Apa? Dia pun kerja tuh pesta dan senang-senang setiap hari. Bapak Mama, dan di sisi sebelah diperkenalkan tentang Lazarus yang punya hidup unik. Satu-satunya tokoh perumpamaan Yesus yang punya nama. Dalam bahasa Ibrani itu Eleazar ya, Eleazar. Allah menolong. Ini orang model kemana kok? Kenapa Tuhan tolong sandia? Orang yang hina, orang yang miskin, orang yang susah bahkan untuk makan saat dia tunggu orang pun remah-remah datang. Itu sako sumiskin lai. Badan dong borok ya berluka koreng-koreng penuh. Sampai anjing dong datang kok jilat-jilat. Sangat apa ya? Sorry. Ini penggambaran yang sangat-sangat mengerikan tentang dua perbedaan kehidupan. Tapi ketika mati, Lazarus disambut oleh malaikat dihormati dan kemudian orang kaya dikubur di situ dan dia ada dalam neraka. Bapak Mama, Bapak Saudara, di sini dikasih tahu. Kisah itu berlanjut ya, orang kaya bilang, Neo Bapak suruh dia datang kok deta ame dia pun jari kok taruh di bepu mulu do. Abraham bilang son bisa antara kotong dan lu tuh ada jurang yang panjang yang tidak bisa untuk dilewati. Nah kalau begitu Bapak pikas tawe bepu saudara dong masih ada di dunia. Dong ada 5 orang pikas tahu kok ini. Bapak Abraham bilang son bisa di dunia itu ada. Iya betul Bapak, madong ini don tahu ada itu semua ma itu su. Dong son baca Alkitab, karena bilang semua su ada di Alkitab. Dong son baca Alkitab dong lebih rajin baca WA. Sudah. Son dia nanti kasih tahu son son dia dong kadang pergi gereja juga lupa bawa Alkitab. Dong ini tapi tidak di sini. Ini Bapak orang kaya pun saudara. Bapak Mama, Bapak Saudara. Tidak ada ruang bagi orang dari neraka ke surga ataupun surga ke neraka. Bapak Mama, Bapak Saudara, di sini mau kasih tahu. Terus pendeta, jadi orang kaya berdosa berarti bukan saudara. Kepemilikan itu berkat. Amin. Tuhan bukan mau bilang kaya itu salah. Alkitab tidak bilang kaya itu berdosa. Yang salah adalah sikap kita terhadap apa yang kita sedang miliki saat ini. Bapak Mama, banyak orang kotong lihat. Waktu dia masih biasa-biasa belum kerja, belum lihat orang dong, aduh penghormat lah, manis sekali salam. Dan di jauh pokoknya ada apa-apa dia kaki tangan ringan, dia bantu sana sini. Lihat orang dia, woi dia baru keterima P3K Inhar, dia lihat orang rasa mau giling dia motor. Siapa motor cuma masih kredit nih. Kotong su pegang doi sedikit, habis jual sapi, kotong son hitung semua orang. Orang baru datang gade dompung barang, kotong kasih, kotong terima gade, pi gade kotong pusawa. Terima doi ini hari, kotong kipas-kipas ini doi dong. Bapak Mama kadang waktu kotong biasa-biasa saja,
Kotong tuh masih oke, tapi kadang setelah hati kita hangat, penuh kepedulian. Tapi begitu Tuhan titip berkat, mulai kotong alasan kerja, bilang son bisa gereja lah, sibuk lah. Minta bantu pelayanan juga, maaf beta sibuk lah, kerja banyak lah. Minta untuk ada di sini dalam persekutuan, maaf beta son bisa pergi gereja, ju ibadat bet sibuk lah. Tuhan sibuk dan dia juga baik. Bapak mama, saudara, kadang-kadang begini, kalau kotong supunya itu kotong mau tampil wow. Mulai parfum wangi, dia baru 3 kilo dari sana kotong, ini pasti mamtua. Dia tahu dari mana dia pun parfum lain nah. Jadi kalau kotong kalau dekat nih, kotong pun parfum je lain. Bapak mama, ada juga orang yang datang begitu kotong mau gaya, kotong mulai suka pakai barang-barang yang bermerek. Lalu mulai bawaannya harus menyesuaikan. Bentuk rumah, isian rumah menyesuaikan. Apakah itu salah? Tidak saudara. Yang salah ketika kotong pakai semua itu untuk pamer. Untuk ketunjuk di orang. Weh, teawi ya deh, tese. Ini beta, ini Esau bu. Bukan orang lain. Jadi beginilah hidup orang mampu. Ginilah beda, kita bukan orang-orang yang miskin melarat, beda gayanya masa begitu. Jadi kotong berpegang sedikit, kotong sulain, akhirnya kotong jadi hedonis. Pesta di mana kotong hidup nih hanya mau senang-senang saja. Pesta pora senang, kotong lupa. Ada banyak tanggung jawab, pamer, suka flexing. Kalau HP ya, saya sering bilang HP merek biasa deh, son pakai. HP yang gambarku Jawa setengah dong, kotong pakai yang begitu. Laptop kalau yang gitu mas, son cocok. Duh bapak dan mama son mampu beli. Ya pi utang toh. Kotong juga utang nanti bayar kan mana, itu pikir nanti. Juga kalau semua beli tas baru, beli HP baru, beli baju baru, semua ingat ya harus ada merek. Memang semua baju ada merek mah. Tapi kadang-kadang kotong bilang harus ada merek, beda. Jam tangan, ini bepin jam yang lain, bukan murah-murah 25.000 dong, bukan bepin. Bapak mama saudara kadang kotong pakai itu untuk pamer. Kalau punya silakan. Tapi kadang kotong pakai sekali lagi untuk flexing, tunjuk di orang kotong pun kasta, tunjuk di orang kotong pun gaya. Kalau pi kumpul keluarga kotong lihat, de taro de pung di situ. Beda, gaya mantap. Pokoknya kalau sorong jutangan dong akan begini. Padahal itu hari Jumat ada beli imitasi dong di pasar Esau. Maka tong pesorong juga begini. Buka begini juga sama dan dia di sebelah datang 100.000. Kadang-kadang kotong pikir kotong punya uang, bapak mama, saudara, akhirnya kotong atur semua orang supaya ikut kotong pemau. Termasuk kadang kotong atur gereja, juga ikut kotong penggaya. Walaupun ada sibuk di gereja, soalnya ikut be penggaya. Kenapa? Kok be ada uang, nah padahal datang ya cek juga sama, kolekte 5.000 sama dan beta. Bapak mama kadang-kadang kalau kotong supunya itu lain. Kotong merasa bahwa kotong bisa beli semua orang. Kotong bisa atur semua orang. Kotong bisa pasang semua orang ikut sesuai kotong pumau. Ini yang tadi saya bilang baru pi pesta. Kalau kemarin pi pesta itu sepatu masih lama, dia pakai tambah dan sepatu terbuka. Dia kalau duduk dia kasih masuk dia pun kaki begini. Ya sama kayak Mbak Iku mah tarik kaki. Kenapa? Kuku kaki dong belum sikat. Nah, tapi begitu sepatu baru in hari mam tua akan duduk pangku kaki, bab tua duduk baru goyang sana, goyang sini. Mulai mengkilat, padahal jo itu masih kredit. No. Dulu masih jalan kaki, kalau lewat masih hormat orang. Begitu dia sepunya baru naik motor gini. Apalagi lewat mantan pacar dong rumah. Lewat tentang motor baru apa yang begitu. Itu motor yang bekas pasti, motor yang sulama. Maka kotong suka begitu. Kotong baru naik oto. Kotong beli pick up baru. Woi ini hari dia plastik. Mamto bilang ingat kalau lewat rumah sebelah, TO rumah. Buka kaca besar-besar supaya lihat plastik dong masih ada. Kok baru. Oh ini biar itu kalau maksud supaya jangan kotor nah baik. Maka kadang-kadang kotong suka pamer. Pernah tanya kredit juga belum tahu bayar lunas. Bapak mama sekali lagi kekayaan itu berkat. Tapi yang salah ketika kotong pakai semua itu. Lalu kotong lupa kalau datangnya dari Tuhan. Amin saudara. Nah
Bicara tentang suka pamer-pamer, ini juga bab mama akhirnya kadang kotong terdidik dengan itu. Ini Samo, emangnya pendeta Jenny, pesta di hari Kamis bajunya hijau, hari Jumat bajunya hijau juga, hari Sabtu bajunya hijau juga. Temam tuh baju itu sah. Kotong kadang ukur orang dengan apa yang dia pakai, betul atau betul? Tidak ada di sini. Di tempat lain. Masa pesta baju ini sah. Nemam tuh ada bilang bab tua tapi bisa kebeli kasih baju dulu kok. Pesu fix mado sulia be penama di situ. Masa seorang ibu RT kok bajunya begitu? Masa be pelaki orang bilang pajabat, pajabat pun gaji berapa aja sampai suka sekolah di SKA juga di bank, itu sama dengan kotong makan kotong titi begitu juga besok jadi pencuri. Kotong jadi tipu sana sini. Supaya apa? Supaya kotong pun gaya hidup hedonis dan flexing itu tercapai. Bab mama, mari kita belajar berlaku bersikap sesuai kemampuan kita. Dan berkat yang Tuhan kasih itu bukan ajang untuk pamer-pamer, tapi ajang untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ini menjadi PR buat kita. Banyak orang-orang muda ingin tampil wow, akhirnya menuntut orang tua. Orang tua son mampu, ya itu dia seperti yang saya sering cerita ya. Kotong jadi suka, kotong pilih jadi piaraan kok, kotong pilih merusak orang pun kehidupan kok, kotong mulai pisana dan pisini. Bapak mama ini menjadi PR buat kotong. Itu sah komam tua, ini hari hanya tentang itu sah. Tidak saudara, saya mau bilang kadang-kadang kita ini menjadi orang-orang yang 52% dalam survei itu. Memang kita percaya surga itu ada. Tapi kita lupa kalau neraka juga ada. Apa imbasnya? Imbasnya hidup suka-suka. Hidup senang-senang sah. Kotong lupa bahwa dalam setiap sikap dan perilaku kita ada konsekuensinya. Jo apa yang dia buat? Dia tidur, dia bangun sampai siang bolong. Dia perlu bantu orang tua kok kerja. Ini kepala keluarga judulnya. Tapi kepala keluarga di atas kertas. Dia pun kerja apa? Hanya minum mabok, main judi, papoko. Dia lupa surga ada, tapi neraka juga ada. Hanya itu sako, soalnyain hari kalau mam tua di mana nah dia bandar di situ. Khotbah kemarin kotong subahas banyak tentang itu. Apa kotong hidup juga dengan penuh perjudian. Hanya itu kok kemarin ada mata cerita ya, saya pikirnya mewakili tempat lain juga. Kotong pembabi ini, kalau dia lahir son pernah kotong lihat. Lihat saja penjumlah habis itu sudah di milik umum. Son pernah lihat anak babi yang mana. Anak babi itu bertumbuh sebenarnya sudah terima saja. Kadang-kadang memang ya kita pun tugas adalah merawat dan membuat babi itu lahir. Sisa pertumbuhannya akan dimiliki oleh Tuhan yang punya. Siapa yang punya dokotong son tahu. Bapak mama, bapak saudara, kadang-kadang kita lupa buat sesuatu itu ada deh imbas. Surga itu ada, neraka juga ada. Yang suka tipu-tipu dong, berhenti sudah. Karena surga itu ada, neraka juga ada. Kotong lupa hidup pikir senang-senang sajain hari. Kotong mau pimana napi situ, son usah tanggung jawab. Kotong bikin sesuatu untuk, orang menilai terserah. Yang penting beta kelihatan baik. Perilaku beta mau sembarang, son masalah. Kotong lupa surga ada, tapi neraka juga ada. Nah kasih tahu saudara di sebelah. Bilang saudara, ingat surga ada, neraka juga nyata. Silakan. Kita yang gila hormat, gimana kalau orang son hormat ini kotong pun sakit hati dan tersinggung 7 turunan. Dia pun tanpa tuh harus di muka kasih kursi di belakang dia son mau. Kecuali di gereja ya, orang suka duduk di belakang. Tapi kalau di pesta orang dong mau di muka. Tidak di sini, di tempat lain. Bapak mama, bapak saudara, kadang-kadang kita hidup ini juga senang-senang. Tadi kotong lupa ada Lazarus lain. Yang Lazarus yang membutuhkan kotong pun perhatian, dukungan. Kotong sibuk pencitraan di luar. Kotong sibuk cari viewers yang like yang banyak untuk kotong pun penampilan. Kotong sibuk
Untuk orang tahu bahwa kotong ini cincin baru, kotong pun anteng-anteng baru, kotong pun oto baru, bepung sawah tambah, bepung babi don tambah. Kotong lupa untuk memperhatikan orang lain di sebelah-sebelah kotong yang mungkin dia butuh makan, butuh minum, butuh perhatian, butuh cinta kasih. Bapak mama, saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Yesus mau ajar kepada kita bahwa hidup hedon yang bagaya pesta pora senang-senang itu tuh hampa. Pamer-pamer tuh son ada ontong saudara. Son ada ontong, semua pada fungsinya saja. Jangan paksa diri untuk sesuatu yang kotong son bisa. Dan kita akan lihat sesuatu yang kontras di surga. Surga itu beda Bapak Mama. Surga penuh damai, surga penuh sukacita, persekutuan kekal dengan Tuhan. Tidak ada air mata, tidak ada sakit hati, tidak ada penderitaan. Dan surga bukan hanya milik orang-orang yang sempurna, tetapi orang yang tidak sempurna seperti saya dan saudara, yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan surga itu. Amin saudara. Mari saudara, sekarang pilihannya kepada kita. Mau pilih surga atau neraka, itu ditentukan dari kotong gaya sekarang ini. Kotong mau pilih gaya hidup ke mana akan menentukan kotong. Tentu anugerah Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 6 dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan itu. Amin saudara. Surga hanya menjadi bagian orang yang percaya kepada Kristus. Surga menjadi bagian kita yang memberi hidup dan percaya kepadanya. Yang ikut apa yang Tuhan mau. Wah, kau percaya secukup kok. Tapi ikut juga apa yang Tuhan mau. Kau bilang percaya setan juga percaya Tuhan ada. Dia gemetar. Bahkan kotong nih kalau dan Tuhan son gemetar. Setan sama si gemetar. Maka kotong ini son takut dan Tuhan. Jangan bilang gemetar takut son deh. Kau buktinya apa? Kau bikin kejahatan son pernah takut. Bikin omong orang pun nama son pernah takut. Bapukul di rumah son pernah takut. Janji son penuhi son pernah takut. Itu bukti. Kotong son takut Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan hanya percaya tapi bagaimana kita memberi diri untuk ikut apa yang Tuhan inginkan. Berikutnya Markus 16 ayat 16 dia bilang apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Mama ingat yang percaya saya betul. Tapi ingat kau baptis juga. Subaptis kau belum? Oh sudah, terima kasih. Tapi ingat kau tempuh anak dong subaptis kau belum. Baptis mam tua, masa soan baptis? Tunggu dulu Tunggu dulu, kenapa? Tunggu apa? Tunggu babi dong besar dong. Soalnya apa saudara, sekarang babi tenak juga tong bisa bikin kuah lurus. Ina, bisa. Jangan tunggu nanti babi terlalu keras juson enak. Amin saudara. Belum bisa kenapa belum terima THR. Soalnya baju lama dong coba tetap gagah. Yang penting adalah sikap hati. Ingat Bapak Mama, siapa yang percaya dan dibaptis. Kau tempung anak dan tolong kau jangan sampai sukumis-kumis. Belum juga ada surat baptis. Belum bawa dimeteraikan menjadi milik pusaka Kristus. Baru ingat aduh masih bisa kau sonde. Ya selalu bisa. Selalu bisa. Nanti anak nona dong sepakai kalompi gereja tok tak juga belum baptis. Kenapa? Hanya tunggu babi besar. Ini tunggu babi ini sampai kapan? Bapak Mama, Bapak Saudara, pilihan ada di tangan kotong. Maukah kotong dengan kotong pun kaum keluarga itu selamat atau tidak? Karena sampai di sana son bisa kirim orang datang sama ke Shopee Express kok, sama ke pakai kurir yang lain kok. Son bisa lagi Bapak Mama. Karena Tuhan bilang apa? Bapak Abraham suka tahu di situ ada firman. Masalahnya kotong jarang baca firman. Bagaimana kotong tahu? Kotong jarang pergi gereja. Bagaimana? Bapak Mama, Bapak Saudara, pilihan ada pada kestok saudara di sebelah. Dan saudara, pilihan ada di tangan kotong. Silakan. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing Bapak Mama sekarang. Di minggu ini menjadi perenungan buat kita. Mau hidup senang-senang,
Hidup suka-suka hati, mulut tetap berdodol begitu, sikap mulai tetap berculas begitu. Silakan, silakan saudara, silakan. Tapi saya mau mengambil sikap untuk berubah dan menjadi baik, silakan. Karena setiap pilihan punya konsekuensi. Bapak mama, bapak saudara, mari hidup bertanggung jawab. Berhenti sudah, mau vaksu penuh di kepala ini, bikin kejahatan yang sama terus dari kotong masih muda-muda, masih kuat-kuat sampai jalan sunoe-noe begini. Nih. Subatuk-batuk, orang mende dari muda begitu, cukup kotong bangga. Beta nih kan dari dulu begini, kalau beta masih begini. Bertobat sudah teh ini, sedikilai. Bapak mama, bapak saudara, mari ikut Tuhan dan kita ke surga. Mari ingat tidak ada jurang yang bisa mempertemukan antara surga dan neraka untuk diseberangi. Tidak ada ini hari Senin saya di surga, hari Kamis saya di neraka. Waktu libur panas, musim panas saya di surga, musim dingin saya di neraka. Tidak ada saudara, tidak ada pindah-pindah begitu, tidak ada orang yang sebentar saja hanya di neraka lalu di surga. Semua disebut sebagai kekekalan. Dan saudara, sayang sekali ya, ada satu video yang bagus sekali, tapi katanya kabel konverter kita rusak, jadi tidak bisa. Kakak bisa putar sedikit saja, Bapak Mama ini tanpa suara. Tapi mari kita sama-sama lihat bahwa yang namanya kematian kita semua itu nyata. Dan ketika kita mati, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Semua perbuatan kita akan dibaca, akan ditunjukkan. Kotong orang kermana, ini orang yang mandi doi ini. Main doi dong. Dia harus mempertanggungjawabkan. Dibawa, dibacakan namanya, dilihat perbuatannya. Di dunia ada model kermana, oh ternyata pelaku pelecehan. Oh ternyata orang yang suka pepoko di pasangan. Dia di dunia kermana ini mamtua. Oh dibacakan. Di dunia dia selingkuh dengan orang lain. Dia pun tanpa di mana. Bapak mama ada lagi. Oh ini dia pegawai. Dia tukang main doi. Nah ini semua akan dikasih tunjuk. Semua dibuka tanpa ada yang tersembunyi. Di dunia ini mungkin orang tahu, mam tua baik, kalau khotbah bagus, mah tahu mam tua pendosa. Oh, bab tua tuh baik kalau omong berwibawa, tahu yang dia bikin di belakang. Tapi di sana tidak ada yang tersembunyi saudara. Semuanya akan dibukakan. Inilah gambaran visualisasi tentang neraka. Kalau ada di jurang paling dalam, di situ hanya ratap dan kertak gigi. Di situ hanya ada ulat dan semua binatang yang ini. Di situ ada panas yang lebih dari segalanya. Disitulah tempat orang-orang yang mau hidup suka-suka. Yang mau hidup ikut depu mau. Yang mau hidup ikut depu senang. Yang son mau dengar-dengaran. Yang son mau berubah. Yang bertahan di depu kejahatan. Seperti itu. Tapi ada pilihan juga. Agar nama kita ada dalam buku kehidupan saudara. Ada pilihan ketika di dunia ini. Kita berbuat baik. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini mamtua waktu dia masih muda. Dibacakan, ditunjukkan apa yang terjadi. Oh dia pitolong orang. Dia perhatian dengan orang lain. Ada beberapa video yang lain juga ya. Ini dia menolong orang lain. Apa yang dikenakan? Dikenakan jubah khusus dan dia ada dalam surga. Apalagi ada lagi orang-orang lain hidup dengan dia punya gaya, hidup dengan gaya yang benar, pola yang benar. Betapa dia memperhatikan dan juga menolong, peduli pada orang lain. Apa yang dia dapat? Hidup kekal di surga. Bapak mama, ini visualisasi saja. Ini menunjukkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita ini yang apa yang kotong buat ini, kotong akan dapat sesuai dengan yang kotong buat. Bayar lunas, son pakai cicil. Nah, sekarang bapak mama, kotong son tahu kapan kotong akan mati.
Amin. Atau ada yang tahu dia mau mati kapan? Oke, saya hitung 1, 2, sebelum ketiga tahan napas. Bernafas ya, kalau saya bilang 1 bernafas saja, 2 bernafas, sebelum saya ketiga langsung tahan napas. Kita lakukan bersama. 1, 2, tahan. Boleh bernafas. Apa yang saya katakan tadi? Saya mau bilang, apa yang ingin saya katakan Bapak Mama? Dalam setiap hitungan 2,5 detik, selalu ada orang yang meninggal di muka bumi ini. Andai kan tadi ketika saya bilang 1, 2, dia tak bernapas terus. Kau tahu, andai kan hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Ke surgakah atau ke nerakakah tujuan kita? Ingat Bapak Mama, 2,5 detik setiap harinya. Per 2,5 detik ada orang yang meninggal. Kita di 2,5 detik yang mana? Kita tahu. Karena itu saudara, hari ini, kesempatan ini, pakai sebaik-baiknya untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk memperbaharui hidup. Supaya kehidupan kekal di surga menjadi milik kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.